Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Namun waktu tidak berpihak pada mereka. Dia melompat keluar dengan tegas, melemparkan timbangan ke arah Thunderblade yang menakutkan. Kegentingan, timbangannya hancur. Cakar binatang yang menutupi langit bertabrakan dengan keras dengan pedang petir. Dua serangan destruktif Nas Chen Soul Realm saling beradu hebat. Gemuruh. Jiang Fan langsung tuli, darah mengucur dari telinganya. Diikuti oleh gelombang kejut yang mengerikan akibat tabrakan. Jiang Fan merasa seperti daun di tengah gelombang pasang. Saat berikutnya dia akan ditelan. Nyaris terlambat. Selir Yunxia membentangkan 9 ekornya, melindunginya dari belakang, lalu memeluk Jiang Fan dengan erat. Ledakan. Gelombang kejut yang mengerikan itu langsung menghancurkan keduanya. Pandangan Jiang Fan langsung menjadi gelap. Setelah beberapa lama, teriakan cemas, "Guru, guru, guru," perlahan terdengar di telinganya. Dia perlahan membuka matanya, secara bertahap mendapatkan kembali kesadaran. Gelombang rasa sakit yang hebat hampir membuatnya pingsan lagi. Sambil menyapu pandangannya ke sekeliling, Jiang Fan tersentak. Perutnya hancur dengan luka menganga, sehingga organ dalamnya terekspos. Kaki kanannya hancur hingga tinggal tulang berlumuran darah, seluruh dagingnya hancur total. Beberapa patah tulang menutupi sekujur tubuhnya. Beberapa tulang yang patah bahkan menembus daging dan terpapar ke udara. "Tuan, kau membuatku takut setengah mati." Si Cham menangis sambil melemparkan dirinya ke arahnya. Karena takut akan menyakiti Jiang Fan, dia dengan lembut memeluk lehernya. Air mata kristal menetes satu persatu. Menjatuhkan diri ke luka Jiang Fan, membuatnya meringis kesakitan. "Apakah kamu memberiku pil revitalisasi?" Jiang Fan mencicipinya di mulutnya. Si Cham menyeka air matanya, lalu mengangguk, detak jantung guru bahkan sudah berhenti. "Untungnya, aku ingat kamu membawa pil revitalisasi." Jiang Fan mendecak lidahnya karena takjub. Sejak memulai jalur kultivasi, dia tidak pernah mengalami cedera parah seperti itu. Jika bukan karena itu, dia mungkin benar-benar binasa di sini. Kekuatan Nas Chen Soul sungguh mengerikan. Tiba-tiba, Jiang Fan buru-buru bertanya, "Di mana selir Yunxia?" Dia melihat sekelilingnya, dan mendapati selir Yunxia yang bernapas lemah terbaring di dekatnya. Dari luar, dia tampak tidak terlalu terluka dibandingkan Jiang Fan. Namun, tidak sadarkan diri sebenarnya lebih menyusahkan. Jiang Fan segera memeriksa denyut nadinya. Ekspresinya langsung menjadi berat sekilas, seperti yang diharapkan, jiwanya terluka. Wajah si Cham berubah, apakah bisa diobati? Jiang Fan memiliki ekspresi serius, sangat sulit. Luka jiwa adalah luka yang paling menyusahkan. Dibutuhkan pil roh kelas 4. Pil roh tingkat ini, hanya bahan-bahannya saja, harganya sangat mahal. Baik klan manusia maupun iblis mungkin tidak bisa mengumpulkan mereka. Si Cham menutup bibirnya karena terkejut. Dengan ini, bukankah selir Yunxia ditakdirkan untuk jatuh? Teringat ketika dia menemukan mereka, selir Yunxia dalam keadaan koma, memegang Jiang Fan erat-erat dalam pelukannya, mereka harus menggunakan kekuatan yang cukup besar untuk melepaskan tangannya. Matanya berkaca-kaca. Sebenarnya, selir Yunxia adalah orang yang sangat lembut. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana cara berinteraksi dengan guru. Jiang Fan juga sangat tersentuh. Tanpa diduga, di saat bahaya paling besar, selir Yunxia, yang tampaknya selalu membencinya, justru menggunakan nyawanya sebagai tameng untuk menyelamatkannya. Jika bukan karena dia yang menghalangi sebagian besar gelombang kejut, Jiang Fan tidak akan punya waktu untuk meminum pil revitalisasi untuk mempertahankan hidupnya. "Tuan, apakah ada cara untuk menyelamatkannya?" tanya si Cham sambil menangis dan enggan. Jiang Fan menundukkan kepalanya. Bahkan lebih dari siapapun, dia ingin menyelamatkan selir Yunxia. Namun, orang yang paling pintar sekalipun tidak dapat memasak tanpa nasi. Di mana dia bisa menemukan bahan-bahan yang tidak bisa didapatkan oleh klan manusia dan iblis? "Tunggu." Jiang Fan tiba-tiba teringat sesuatu, kilatan cahaya muncul di matanya. Lalu kilatan tajam muncul. "Aku hampir lupa, ada seseorang dari benua Taichang di sini."
Dia mungkin punya apa yang kita butuhkan. Dentang. Dia menghunus pedang ungu yang berkilau, sambil berkata, bantu aku memasuki alam rahasia. Si Cham segera memahami bahwa Jiang Fan bermaksud merebut perangkat penyimpanan luar angkasa milik Green Crane Masters. Dia khawatir, guru, bagaimana kalau dia belum mati? Jiang Fan mendengus, jangan khawatir. Jika dia masih punya napas, dia pasti sudah bergegas membunuh kita semua. Karena dia belum melakukannya, itu menunjukkan dia sudah setengah mati. Si Cham mengangguk. Dia menggendong selir Yunxia dengan satu tangan, dan menopang Jiang Fan dengan tangan lainnya. Memasuki kembali celah. Saat ini, itu tidak bisa lagi disebut celah. Bentrokan dua serangan jiwa baru lahir telah meledakkannya ke dalam kawah 1000 zang. Bahkan sebelum mencapai dasar, mereka melihat Green Crane Masters tergeletak di tanah, tak bernyawa. Gelombang kejut itu memang telah melukai Jiang Fan. Namun bagi Green Crane Masters yang sudah terluka parah, seberapa baik nasibnya? Tuan, apakah dia sudah mati? Si Cham berseru penuh semangat. Kilatan muncul di mata Jiang Fan, benda tua ini, licik seperti rubah. Berpura-pura mati saja mungkin bisa dilakukan. Untuk mengetahui apakah dia sudah mati, kita coba lihat saja. Bab 669, Bunuh Jiwa yang Baru Lahir. Pedang ungu di tangan terlempar. Ia berubah menjadi seberkas cahaya ungu tajam, menusuk ke arah jantung para Master Bangau Hijau. Tepat saat ia hendak menembusnya, Sang Master Bangau Hijau tiba-tiba membuka matanya, mencengkeram kocokan ekor kuda, dan menebas pedang ungu. Jurus ini sama sekali tidak menggunakan kekuatan Nas Chen Sol. Jiang Fan, kata Master Burung Bangau Hijau dengan marah. Awalnya dia mengira berpura-pura mati akan membuat Jiang Fan menurunkan kewaspadaannya. Tak disangka, anak ini ternyata liciknya tak terkira. Jiang Fan tidak mengatakan apapun. Dia mengeluarkan gunung 5 Yuan magnetik dan menghancurkannya dengan dahsyat. Para Master Bangau Hijau mengangkat kocokan ekor kuda, mencoba menghalanginya. Namun serangan sebelumnya telah menghabiskan sisa tenaganya. Karena tidak mampu melawan, ia langsung terlindas oleh gunung 5 Yuan magnetik. Pengocok ekor kuda di tangannya terlepas. Jiang Fan menangkapnya dari jauh dan menggenggamnya di tangannya. Harta karun ajaib yang begitu penting, para Master Bangau Hijau tidak dapat mempertahankannya. Dia benar-benar tidak punya kekuatan lagi untuk berjuang. Pengocok ekor kuda ini jelas merupakan artefak spiritual, dan benang sutra di atasnya dapat membersihkan sutra teratai penenang dari peralatan nirvana. Itu benar-benar harta karun yang luar biasa. Dia segera menyimpannya di perangkat penyimpanan luar angkasa. Kemudian dia mendarat di depan gunung 5 Yuan magnetik. Menatap para Master Bangau Hijau yang tertekan dan tidak bisa bergerak. Setelah melirik sekilas, dia melihat cincin penyimpanan luar angkasa di jarinya. Setelah mengalami jebakan dari cincin luar angkasa milik Master 6 Jalur, Jiang Fan tidak berani menerimanya secara langsung. Dia memanggil pedang terbang, dan memotong jari itu dengan satu pukulan. Ah! Para Master Bangau Hijau mengeluarkan teriakan yang menyayat hati. Jika kamu menginginkannya, ambil saja. Mengapa harus menggunakan kekerasan? Jiang Fan berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana jika kamu merusak cincin luar angkasa? Dia menyerang dengan kekuatan spiritual dan mengenai cincin penyimpanan luar angkasa. Tiba-tiba seberkas cahaya merah darah melesat dari bagian belakang ring. Itu menembus lubang besar di langit-langit. Jantung Jiang Fan berdebar kencang, bersyukur atas kehati-hatiannya. Kalau tidak, dia pasti tertipu. Rubah tua yang licik, Jiang Fan berkata dengan dingin. Para Master Bangau Hijau merasa sangat marah hingga ia ingin muntah darah, kau sebut aku licik. Dia berpura-pura mati dan ketahuan, dan jebakan di cincin penyimpanan luar angkasa juga terdeteksi. Siapakah yang benar-benar licik? Sang Green Crane Masters merasa bahwa dia tidak sedang menghadapi seorang anak muda yang naif, melainkan monster tua yang hidup lebih lama darinya. Jiang Fan kemudian mengambil cincin penyimpanan luar angkasa dan mendengus dingin. Apakah kau akan mengucapkan mantra pembukanya sendiri, atau haruskah aku memberikan siksaan? Para Master Bangau Hijau tertawa muram, menyiksa jiwa yang baru lahir. Jiwa baru lahir manakah yang belum pernah melalui cobaan yang tak terhitung jumlahnya? Kau pikir aku tidak bisa menahan sedikit siksaan?
Apakah kamu bermimpi mengambil tabunganku seumur hidup? Bermimpilah. Wajah Jiang Fan tetap tenang. Jika serigala besi cakar emas tidak takut disiksa, apalagi seorang ahli jiwa baru lahir, cara-cara biasa tentu akan sulit menaklukkannya. Matanya berbinar, dia diam-diam mengeluarkan cermin hati kuno, dan bertanya lagi, apa mantranya? Para master bangau hijau tampaknya merasakan sesuatu, mengejek. Memata-matai jiwaku, naif sekali. Jiwa tingkat Naschen Soul, bisakah kau benar-benar memata-matainya? Sekalipun aku berpegang teguh pada pikiranku, kamu tidak dapat memahami apapun. Ekspresi wajah Jiang Fan menjadi gelap. Memang benar. Cermin hati kuno diam tak bergerak, tidak mampu mendeteksi fluktuasi emosi apapun dari para master bangau hijau. Dia menyipitkan matanya dan berkata, pegang teguh pikiranmu, ya. Jadi kalau pikiranmu rusak, aku bisa memata-matainya. Para master bangau hijau terkekeh. Apa? Kau pikir kau bisa menghancurkan pikiranku? Hatiku seperti batu, hal-hal biasa tidak dapat menggoyahkanku. Muridmu Luliang hancur menjadi debu olehku. Jiang Fan berkata dengan tenang. Tatapan mata sang master bangau hijau terfokus, itu kamu. Ketika Luliang meninggal, token kehidupannya hancur berkeping-keping di tangannya. Dia selalu mengira Luliang telah mati di tangan raksasa kuno. Ternyata, dia dibunuh oleh Jiang Fan. Baiklah, aku akan mengingat akun ini. Mata sang master bangau hijau dipenuhi dengan keganasan. Pikirannya tetap teguh. Jiang Fan melanjutkan dengan ringan, aku juga orang pertama yang sampai di pohon Bodhi. Apa? Wajah para master bangau hijau berubah drastis, berteriak dengan marah, itu kamu. Dan harta karun para master 6 jalan. Jiang Fan mengeluarkan cincin itu dan berkata, apakah ini yang kamu cari? Sang master bangau hijau menggertakkan giginya, matanya berkilat marah. Aku seharusnya membunuhmu saat aku mencurigaimu. Kecurigaannya tidak salah, namun dia ditipu oleh Jiang Fan. Jejak penyesalan menyebar di hatinya, dan pikirannya mulai goyah. Jiang Fan melanjutkan, tahukah kau mengapa raksasa kuno mengejarmu tanpa henti? Sang master bangau hijau berhenti sejenak, apakah kau mengatakan hal itu juga ada hubungannya denganmu? Jiang Fan mengangguk, aku mencuri sesuatu dari raksasa kuno. Dan menggunakan Heavenly Thunder Six Paths Cloud Shadow dalam prosesnya. Jadi, dia tanpa henti mengejarmu dan kedua muridmu. Apa? Green Crane Master sangat marah. Menamparkan tanah dan meraung, jadi kaulah yang menimbulkan masalah. Tak heran si raksasa kuno dengan gila-gilaan hanya mengejar mereka bertiga. Cedera parah juga dialaminya selama pengejaran tanpa henti ini. Penghasutnya sebenarnya adalah Jiang Fan. Jiang Fan. Para master bangau hijau meraung dengan kebencian yang berbisa, ingin mencabik-cabik Jiang Fan. Sebagai jiwa baru yang bermartabat, dia dibawa ke kondisi yang menyedihkan oleh Jiang Fan. Oh, dan tahukah kau mengapa rok darah hanya mengejarmu? Jiang Fan menunjukkan ekspresi menggoda. Pupil mata sang master bangau hijau bergetar, dengan ragu ia mencabut tusuk rambut yang patah dari dadanya. Dengan tak percaya, dia bertanya, apakah karena ini? Jiang Fan mengangguk, benar, jepit rambut ini milik rok darah. Berkat kau yang menginginkan harta karunku, aku berkesempatan memberikan jepit rambut itu padamu, yang memancing pengejaran Bloodskirt. Ah! Jiang Fan. Menyadari seluruh kebenaran, para master bangau hijau menjadi sangat marah. Aku ingin membunuhmu. Aku harus membunuhmu. Reputasinya seumur hidup, hancur total di tangan bocah nakal ini. Pada saat ini, pikirannya terbuka lebar. Jiang Fan memanfaatkan kesempatan itu dan berteriak, apa mantranya? Para master bangau hijau, setelah mendengar ini, secara naluriah memikirkan mantra. Sebelum menyadari ada sesuatu yang salah, Jiang Fan sudah melafalkannya dengan lantang, kehati-hatian adalah yang terpenting, waspadalah terlebih dahulu. Patah. Cincinnya terbuka. Jiang Fan menggoyangkan cincin luar angkasa, terima kasih sudah memberitahu. Semua yang kamu miliki sekarang menjadi milikku. Tidak. Para master bangau hijau meraung marah, melotot. Binatang kecil, aku mendoakanmu mati dengan mengerikan. Mata Jiang Fan menjadi dingin. Dia berkata dengan suara dingin, lebih baik kau mati dulu. Setelah memperoleh mantra, mengapa masih mempertahankan Green Crane Masters? Dia mengangkat tangannya.
Pedang ungu berubah menjadi seberkas cahaya, menusuk ke arah kepalanya. Para Master Bangau Hijau, yang ditekan oleh Gunung 5 Yuan Magnetik, tidak dapat menghindar sama sekali. Melihat serangan yang akan segera terjadi, kilatan tekad terpancar di mata sang Master Bangau Hijau. Dari tengah alisnya, gugusan cahaya kecil, berkabut, seukuran telapak tangan melesat keluar. Di dalam gugusan cahaya itu ada Green Crane Masters Mini. Sepenuhnya transparan, memancarkan aura jiwa yang kuat. Tidak salah lagi, itu adalah pemisahan jiwa yang hanya dapat dicapai di alam jiwa baru lahir. Jiang Fan. Para Master Bangau Hijau Mini mengeluarkan teriakan yang menggetarkan bumi. Memaksa aku meninggalkan tubuh jiwa baru lahirku, menghancurkan kultivasiku yang telah berlangsung selama seabad, menyita tabunganku seumur hidup. Kebencian ini lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan. Aku, Bangau Hijau, bersumpah demi surga. Begitu aku merebut tubuh baru dan mengolahnya kembali, aku akan menumpahkan darah sektemu, membantai semua anggota klanmu, dan menghabisi teman-temanmu. Jika aku mengingkari sumpahku, semoga aku mati tanpa kuburan. Kebenciannya terhadap Jiang Fan mencapai puncaknya. Sumpah yang keji dan berbisa itu membuat bulu kuduk merinding. Si Cham menggigil ketakutan. Dengan tergesa-gesa melepaskan lapisan es dan salju yang luas, mencoba membekukan jiwanya. Namun serangan biasa tidak berpengaruh pada jiwa. Tubuh jiwa Master Bangau Hijau langsung menembus es dan salju, terbang ke atas. Berbalik menatap Jiang Fan, matanya dipenuhi kebencian tak berujung. Tunggu saja, Jiang Fan. Tunggu aku kembali untuk membalas dendam. Ekspresi wajah Jiang Fan sedingin es. Sambil merogoh dadanya, dia berkata dengan dingin. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Bab 670, Cakram Giok Pengubah Hidup. Para Master Bangau Hijau tertawa terbahak-bahak. Kamu tidak tahu apapun tentang jiwa yang meninggalkan tubuh. Metode yang mampu mengekang tubuh jiwa di dunia ini sangatlah langka. Apalagi Jidan Junior sepertimu. Bahkan seorang ahli alam jiwa baru lahir hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat aku pergi. Kata-kata ini tidak salah. Di masa lalu, Kaisar Iblis Harimau sangatlah kuat. Dengan kultivasi yang mendekati alam transformasi keilahian, seberapa tak terkalahkannya dia. Namun, bukankah sisa jiwa dari Master 6 Jalan melarikan diri tepat di bawah hidungnya? Teknik tubuh biasa, mantra, dan garis keturunan bawaan, sama sekali tidak efektif melawan tubuh jiwa yang tidak berwujud. Ketika seorang ahli jiwa baru lahir dengan tegas membiarkan jiwanya meninggalkan tubuh sebelum meninggal, tidak seorang pun dapat menghentikan mereka. Kecuali, secara kebetulan, orang tersebut memiliki harta ajaib yang mampu menekan jiwa. Dan itu harus pada level artefak spiritual atau lebih tinggi. Jiang Fan berkata dengan dingin, kalau begitu aku punya kabar buruk untukmu. Sarana untuk mengekang tubuh jiwa. Saya kebetulan memilikinya. Sebelum Green Crane Masters dapat bereaksi, Jiang Fan tiba-tiba mengeluarkan manik Buddha penekan jiwa. Jiwa sisa dari 6 guru jalan terikat erat oleh untaian manik Buddha penekan jiwa ini. Mungkin ia terikat terlalu lama, dan ia jatuh koma. Jiang Fan tidak mempedulikannya saat ini. Manik-manik itu bergoyang, menyingkirkan apapun yang mengganggunya, lalu melemparkannya pergi dengan lambaian tangannya. Manik Buddha penekan jiwa segera terbang menuju Master Bangau Hijau. Apa? Manik Buddha penekan jiwa yang hilang dari kuil kuda putih selama 1000 tahun. Bagaimana bisa sampai ke tanganmu? Senyum sinis di wajah Green Crane Masters membeku, diikuti oleh jeritan hantu. Dia lari ketakutan. Berubah menjadi gugusan cahaya redup berkilau, melaju menuju celah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Namun manik Buddha penekan jiwa telah mengunci dirinya. Dalam sekejap, ia memancarkan cahaya Buddha keemasan, menyelimuti dirinya. Di bawah cahaya Buddha, tubuh jiwa Master Bangau Hijau tampak terkekang kuat, bergerak seakan terjebak dalam lumpur. Tidak, jangan. Dia berjuang mati-matian, tetapi tidak berhasil. Dalam sekejap, ia terikat oleh tasbih Buddha. Tepat setelah itu, manik-manik itu melilitnya beberapa kali lagi, melilitnya dengan erat seperti tali. Pada saat ini, hati Jiang Fan akhirnya tenang. Dia mengangkat tangannya sambil memberi isyarat. Tasbih Buddha dan jiwa tertekan dari Master Bangau Hijau jatuh ke telapak tangannya.
membantai sekteku, membantai seluruh klanku, membunuh teman-temanku, dan bahkan mengucapkan sumpah berbisa. Jiang Fan menyipitkan matanya, menatapnya dengan dingin. Para Master Bangau Hijau gemetar dan berkata, "Sahabat muda, itu hanya kata-kata yang diucapkan oleh orang tua ini saat sedang marah. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Bagaimana dengan ini? Kulihat kau memiliki penguasaan mendalam di jalur petir. Kau sangat cocok untuk mengolah metode kuil suci 10.000 kesengsaraanku. Aku bisa menuliskan surat rekomendasi untukmu untuk memasuki kuil suci 10.000 kesengsaraan. Dengan cara ini, kau akan berkesempatan untuk mengakses teknik guntur tingkat atas dari kuil suci 10.000 kesengsaraan." Jiang Fan merenung sejenak, membuka perangkat penyimpanan ruang di telapak tangannya. Melantunkan lagi mantra, utamakan kehati-hatian, utamakan keselamatan. Dengan sekali klik, perangkat penyimpanan ruang angkasa terbuka. Sapuan santai dari indera ketuhanannya menyingkapkan dua tanda yang sangat dikenalnya. Dia segera mengeluarkannya. Perintah perpanjangan guntur. Dan ada dua. Mata Jiang Fan berbinar gembira. Setelah melihat lebih dekat, kegembiraannya bertambah besar. Versi lengkap dari Heavenly Thunder Six Paths, Cloud Shadow. Perintah perpanjangan guntur yang diberikan Lei Zhenhai untuk pengamatannya tidak lengkap, hanya memungkinkan kultivasi hingga lapisan kedua. Namun, lapisan ketiga yang paling penting tidak dapat dikembangkan. Sekarang, akhirnya, versi lengkapnya sudah di tangan. Melihat yang satunya lagi, dia pun makin gembira. Guntur surgawi 6 bagian, pedang abadi. Jiang Fan telah menyaksikan sendiri, dengan lambaian tangan Master Bangau Hijau, kekuatan tak tertandingi dari bayangan bilah guntur 1000 zang. Dengan kondisi Jiang Fan saat ini dan kekuatan guntur serta kilatnya, sulit untuk mencapai kekuatan semacam ini. Namun jika diolah dengan sukses, kekuatannya tentu tidak akan remeh. Haha, sepertinya aku tidak perlu mencari terlalu jauh. Jiang Fan melirik sekilas ke wajah pucat Green Crane Masters. Dia tidak terburu-buru menghancurkan jiwanya. Sebaliknya, dia buru-buru mencari melalui perangkat penyimpanan ruang angkasanya. Untuk melihat apakah ada bahan surgawi dan harta duniawi terkait untuk memulihkan jiwa. Belum. Setelah mengamati lebih dekat, Jiang Fan mengerutkan kening. Selain dua perintah perpanjangan guntur, di dalamnya hanya ada beberapa botol dan stopless pil roh kelas 3. Beberapa material surgawi dan harta duniawi yang berharga namun tidak terlalu langka. Dan batu kristal yang tersebar. Bagaimana kamu bisa begitu miskin? Bukankah kamu seorang jiwa yang baru lahir? Jiang Fan hampir tidak mempercayai matanya. Ini jauh dari apa yang dibayangkannya. Saya miskin. Green Crane Masters merasa sangat terhina. Sumber daya yang kumiliki tidak melebihi milikmu 10, 100 kali lipat. Dia tidak bisa menyelesaikannya, karena Jiang Fan mengeluarkan cakram giok, memancarkan tekanan spiritual yang sangat kuat. Artefak spiritual kelas atas. Master Bangau Hijau menarik napas dingin. Berpikir lagi tentang pedang ungu milik Jiang Fan yang dapat dengan mudah memutuskan jari-jarinya, Gunung Yuan 5 magnetik yang tangguh, dan manik-manik Buddha penekan jiwa yang menjebak jiwanya. Manakah di antara berikut yang bukan merupakan artefak spiritual? Seorang ahli jiwa baru lahir pada tahap awal mungkin bahkan tidak memiliki satupun artefak spiritual. Anak laki-laki ini punya total 4. Sebagai perbandingan, Green Crane Masters langsung merasa bahwa ucapan Jiang Fan yang menyebutnya miskin tidak sepenuhnya tidak akurat. Jiang Fan memegang cakram giok pengubah hidup. Kilatan cahaya berkilauan di matanya, kupikir aku tidak akan pernah punya kesempatan untuk menggunakan cakram giok ini. Tanpa diduga, aku benar-benar menangkap jiwa Naschen Soul yang utuh. Cakram giok pengubah kehidupan ini jatuh dari pohon kuno Void. Setelah mengumpulkan 3 jiwa Naschen Soul dan setetes Divinity Transformation Blood Essence, dapat mengolah setetes sumsum pencapai langit, memastikan terobosan 100% ke alam jiwa baru lahir. Jiang Fan tidak pernah punya banyak harapan. Bagaimanapun, itu adalah Naschen Soul, sesuatu yang hampir tidak diinginkan oleh alam Core Formation. Sekarang, menatap tubuh jiwa Green Crane Masters. Sekilas panas melintas di matanya. Sumsum penjangkau langit ini, dia mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Apa yang ingin kau lakukan? Master Bangau Hijau merasakan kegelisahan yang kuat.
Jiang Fan menyipitkan matanya, aku ingin meminta bantuanmu. Begitu kata-kata itu terucap, dia memasukkan kekuatan spiritual ke dalam cakram giok pengubah hidup. Cakram giok pengubah hidup segera memancarkan sinar cahaya giok putih, menyelimuti jiwa Master Bangau Hijau di dekatnya. Kekuatan melahap yang tak tertahankan. Seketika menyerap tubuh jiwanya ke dalamnya. Ah, apa ini? Jiwaku berhamburan, berhamburan. Jiang Fan, lepaskan aku mohon padamu, lepaskan aku. Dengan sisa jiwanya yang terakhir terserap ke dalamnya. Teriakan minta tolong dari Green Crane Masters tiba-tiba terhenti. Jiwanya, lenyap sepenuhnya ke langit dan bumi. Dengan demikian, satu generasi Naschen Soul pun gugur. Dalam 3 slot jiwa baru lahir I-Cakram Giok pengubah hidup, 1 slot menyala dengan cahaya merah redup. Jiang Fan, tanpa ekspresi. Jika saja kau punya sedikit kebaikan terhadap Yun Xia dan aku, kamu tidak akan berakhir seperti ini. Diam-diam menyimpan cakram giok pengubah hidup. Jiang Fan mulai membersihkan medan perang. Pertama, gaun darah, yang tergeletak diam, kehilangan semua gerakannya. Kesadarannya, dilenyapkan oleh Thunder Path milik Green Crane Masters. Namun, Jiang Fan secara pribadi mengalami terornya. Bila mengenai tubuh, ia dapat langsung menyerap sebagian darah esensi seseorang, bahkan ahli jiwa baru lahir pun tak dapat menghindarinya. Bagaimana mungkin dia kehilangan harta karun seperti itu? Dia segera menyimpannya. Berikutnya adalah jepit rambut yang patah. Gaun darah itu pasti melindunginya karena suatu alasan. Sambil memindahkan gunung 5 yuan magnetik ke samping, Jiang Fan melihat jepit rambut itu tergenggam erat di tangan Master Bangau Hijau. Dia baru saja hendak mengambilnya. Mayat Green Crane Masters tiba-tiba membuka matanya. Mengeluarkan suara tawa menakutkan yang familiar. Wah, harta karunmu banyak sekali. Tidak bisakah kau sisakan sedikit untukku? Bab 671, Penyitaan 6 Jalan. Hah! Jiang Fan dengan tegas mundur. Menatap Green Crane Masters yang bangkit, ekspresinya rumit. Wajah si Cham memucat saat dia berseru, bagaimana dia bisa hidup kembali? Jiang Fan menyipitkan matanya dan berkata, itu bukan kebangkitan. Itu adalah kepemilikan tubuh. Orang tua bodoh, kau sungguh tidak pernah melewatkan kesempatan untuk memiliki tubuh. Yang berdiri lagi itu bukannya Green Crane Masters ya. Jelas itu adalah Master 6 Jalur. Para Master Bangau Hijau, atau lebih tepatnya, para Master 6 Jalan berdiri. Dia menatap tubuhnya yang kering dan tua dengan wajah penuh penghinaan. Tubuh ini tidak memiliki banyak umur tersisa, dan telah terkuras cukup banyak darah esensinya oleh gaun darah. Seandainya saja itu mayat Yan Daoan. Sayang. Jiang Fan memutar matanya ke arahnya, kamu mengeluh bahkan ketika ada daging untuk dimakan. Tanpa aku menghabisimu, kau seharusnya bersyukur karena berhasil menyelinap pergi. Memang. Awalnya, Master 6 Jalan ditindas oleh Jiang Fan, hidup dan mati mereka ditentukan oleh kemauan Jiang Fan. Kepemilikan dan pembangunan kembali tubuh adalah sesuatu yang tidak terpikirkan. Sekarang, dia akhirnya berhasil menguasainya. Namun dia masih mengeluh. Pikirannya jernih, sang Master 6 Jalan tersenyum lebar. Terima kasih, nak, sudah menampungku. Jiang Fan memotongnya, tidak, aku tidak membantumu memiliki tubuh. Namun, Master 6 Jalan tertawa dan berkata, tapi kau tidak pernah membunuhku. Mungkin karena ikatan kecil di antara kita. Dulu ketika kepemilikannya gagal dan Jiang Fan menekannya, Jiang Fan bisa saja membunuhnya saat itu. Namun dia tidak pernah melakukannya. Jiang Fan berkata dengan datar, kamu salah paham, aku hanya lupa. Para Master 6 Jalan hanya tersenyum tanpa berbicara. Seberapa telitikah Jiang Fan? Bagaimana dia bisa melupakan keberadaannya? Alasannya mungkin karena Jiang Fan masih memiliki sedikit perasaan, dan tidak ingin membunuhnya. Memperhatikan pedang ungu di tangan Jiang Fan, kadang terkepal, kadang mengendur. Para Master 6 Jalan mengerti. Jiang Fan ingin melepaskannya tetapi khawatir dia akan mendatangkan malapetaka setelah dibebaskan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi rumit dan mendesah. Baiklah. Aku tidak akan mempersulitmu. Aku berjanji padamu, aku tidak akan membunuh orang tak bersalah tanpa alasan di masa depan. Kecuali jika diprovokasi oleh orang lain.
Jiang Fan berpikir sejenak, mencabut pedang ungu dan berkata, lebih baik kau menepati janjimu. Kalau tidak, aku tidak keberatan membiarkanmu mengikuti jejak Green Crane Masters. Wajah tua Six Path Master berkedut sedikit. Rubah tua itu, si bangau hijau, sungguh licik, tapi akhirnya dia mati di tanganmu. Tidak akan ada yang percaya kalau kabar itu sampai tersebar. Tetapi, dia berhenti sejenak dan berkata, rubah tua itu meninggalkan kartu truf sebelum kematiannya. Sejauh yang aku tahu, dia menipu dan membunuh tidak kurang dari 3 kultivator Nas Chen Sol. Barang-barang yang dijarahnya sungguh menakjubkan. Bagaimana mungkin hanya ada sedikit di cincin penyimpanan luar angkasa? Hanya ada satu penjelasan, ia mengantisipasi jiwanya meninggalkan tubuh dan meninggalkan jalan untuk membangun kembali setelah merasuki tubuh. Hati Jiang Fan bergetar. Betapa tua sekali rubahnya. Dia bahkan meninggalkan rencana cadangan seperti itu. Tiba-tiba, tatapan Jiang Fan beralih, mengamati Master 6 Jalan. Apakah kamu tidak meninggalkan jalur cadangan atau semacamnya? Dari segi kelicikan, Six Path Masters juga tidak kalah. Dia hampir merasuki Jiang Fan. Six Path Masters sedikit tertegun. Ketika dia melihat Jiang Fan sedang menatapnya seakan sedang memperhatikan gunung harta karun. Dia begitu marah hingga dia mengelus jenggotnya dan melotot, anak nakal, kau sekarang sedang memikirkan barang-barangku. Jika saya punya rencana cadangan, apakah saya akan berada dalam kesulitan ini? Itu masuk akal. Jiang Fan berkata, lalu apa rencanamu untuk masa depan? 6 Master Jalan terkekeh. Tentu saja, untuk menemukan harta karun yang ditinggalkan rubah tua itu. Meskipun aku memiliki tubuh jiwa yang baru lahir, tubuhku terluka parah, belum lagi jiwaku adalah jiwa yang tersisa. Saya sangat membutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk pengisian ulang. Berhenti sejenak. Mata 6 Master Jalan berbinar dan berkata, tentu saja, aku akan menyisakan sedikit untukmu juga. Ketika kamu datang ke negara bagian Taichang, aku akan memberikannya kepadamu. Jiang Fan menatapnya dengan pandangan miring. Tidak percaya, apakah kamu sebaik itu hatinya? Mungkin kamu menginginkan sesuatu dariku. Dia mengenal 6 Master Jalan dengan sangat baik. Orang ini tidak akan bangun pagi tanpa kesepakatan, selalu ingin mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa berbaik hati memberi Jiang Fan sesuatu? Batuk, jangan bicara tentang hubungan kita dengan begitu kejam. Kita telah melewati kesulitan bersama. Tentu saja, aku memang punya permintaan kecil. Sang Master 6 Jalan mengulurkan kelingkingnya, menandakan suatu hal yang sangat kecil. Hehe. Jiang Fan menatapnya dengan pandangan meremehkan, sedikit atau ionibit. 6 Master Jalan terkekeh canggung, sedikit, sungguh hanya sedikit. Bukankah kau akan pergi ke pelataran dalam Kaisar Iblis Harimau bersama wanita tak sadarkan diri ini? Aku ingin memintamu untuk memperhatikan, apakah artefak sihir pribadiku dari masa lalu ada di pelataran dalam. Saat itu, aku disergap oleh Kaisar Iblis Harimau, dan harta karun ajaib yang ada padaku kemungkinan besar dirampas olehnya. Dia mungkin menyembunyikannya di guanya. Oh, Jiang Fan mengusap dagunya sambil berpikir. Six Path Masters merupakan Nas Chen Sol tahap akhir di masa itu. Harta karun yang ada padanya seharusnya tidak kalah dengan kocokan ekor kuda milik Green Crane Masters, bukan? Ada apa? Tanya Jiang Fan. Para Master 6 Jalur menunjukkan ekspresi bangga, artefak spiritual tingkat menengah, harta karun pengamatan langit. Ia dapat mengamati wilayah yang luas dan mendeteksi jejak musuh dari jauh. Dan menangkis serangan musuh dari dekat. Dengan memegang ini, kamu tak terkalahkan. Saat dia berbicara, 6 Master Jalan tiba-tiba menggerakkan mulutnya. Nak, kenapa matamu begitu cerah? Jiang Fan berkedip, lalu terbatuk pelan. Akhir-akhir ini mataku terasa meradang, mataku lebih cerah dari biasanya. Baiklah, saya menerima masalah ini. Mengingat hubungan kita, sudah sepantasnya aku membantumu menemukan harta karun yang hilang. Melihat Jiang Fan berbicara penuh sentimen. Para Master 6 Jalan tiba-tiba merasa sedikit menyesal, bergumam. Mengapa aku merasa seperti harta karun observasi langit mengucapkan selamat tinggal padaku? Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, jika kamu menemukan harta karun ini, datanglah dan temui aku di negara bagian Taichang.
Saat itu, kembalikan harta karun itu kepadaku, dan aku akan memberimu sumber daya Green Crane Masters. Jiang Fan mengangguk, baiklah. Para Master 6 Jalan juga mengangguk kecil dan berkata, saya permisi dulu. Hati-hati dirimu. Dari pemahaman saya tentang gedung kelas 1 Jiangsan, mereka tidak pernah mengalami kerugian dalam bisnis. Yan Daoan kehilangan begitu banyak bawahan, dia pasti akan mencari kompensasi di tempat lain. Jangan biarkan dia melihat apa yang ada padamu. Setelah berkata demikian, dia ingin terbang ke udara. Jiang Fan terkekeh, pergi tanpa menyerahkan jepit rambutku terlebih dahulu. Orang tua ini, kupikir aku lupa, ya. Diam-diam ingin mencuri barang-barangnya. Mulut Master 6 Jalan berkedut, mengeluarkan jepit rambut patah dari lengan baju tempat dia menyembunyikannya secara diam-diam. Kesal, tidak bisakah kita memberikan hadiah kecil? Jiang Fan berjalan mendekat dan merebutnya kembali. Aku menukarkan hidupku untuk itu. Bolehkah aku memberikannya padamu? Dia lalu memasukkan botol giok ke tangannya. Inilah yang paling kamu butuhkan sekarang. Awalnya, sang Master 6 Jalan mengembunkan jenggotnya dan melotot, tetapi setelah melihat botol penuh pil revitalisasi, dia berseri-seri karena gembira sekali lagi. Karena telah mengikuti Jiang Fan sekian lama, dia tentu mengetahui sifat ajaib benda ini. Itu mirip dengan jimat penyelamat hidup. Tetap saja, kau agak sentimental, nak. Baiklah, saya akan menceritakan asal-usul dan kegunaan jepit rambut. Jadi, harta karun yang begitu bagus tidak akan dikira sebagai besi tua olehmu. Bab 672, Suara Roh Memberikan Obat. Oh. Jiang Fan berkata dengan heran, kamu tahu barang ini? 6 Master Jalan terkekeh, siapa yang tidak tahu jepit rambut 9 Phoenix milik Yang Mulia Setan Merah? 1000 tahun yang lalu, dia menggunakan jepit rambut ini untuk membantai gelombang raksasa kuno. Di tengah ribuan prajurit, dia mengambil kepala Raja Raksasa. Sayangnya, dia meninggal secara tak terduga kemudian, tanpa jejak yang tersisa dari tubuhnya. Sejak saat itu, jepit rambut 9 Phoenix telah hilang. Pada titik ini, dia mendesah pelan, dengan nada yang sedikit mengandung sentimen usia tua. Siapa sangka kini telah hancur dan terkubur di hutan belantara yang tandus ini. Dulu ia begitu mulia, menemani tuannya melewati pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, menekan kekacauan yang tak berujung. Pada akhirnya, ia terdiam di sini, tak diketahui siapapun. Dan bahkan terkubur di tangan seorang anak klan manusia, sungguh disayangkan. Wajah Jiang Fan menjadi gelap. Kalimat terakhir tidak perlu. 6 Master Jalan tertawa nakal. Berkata, baiklah, aku tidak bercanda denganmu. Mendapatkan jepit rambut ini bisa dianggap sebagai keberuntunganmu. Jepit rambut ini perlu diaktifkan oleh kekuatan jiwa. Ia dapat memanggil 9 burung Phoenix untuk menangkap jiwa seseorang. Saat itu, Red Demon Venerable menggunakan 9 Phoenix untuk merebut jiwa Raja Raksasa. Merampas jiwa. Mata Jiang Fan berbinar-binar panas. Bukankah itu berarti saat bertemu dengan ahli jiwa baru lahir, dia bisa memanggil jepit rambut ini untuk mengekstrak jiwanya? Jangan terlalu dipikirkan. Para Master 6 Jalan berkata dengan tidak puas, dengan kekuatan jiwamu yang kecil, kau tidak bisa menggerakkannya. Dahulu kala ada seorang murid dari Red Demon Venerable yang berniat jahat mencuri jepit rambut ini. Dia bahkan mencoba menggunakannya melawan Red Demon Venerable. Akibatnya, saat dia mengaktifkannya, jiwanya sendiri diambil oleh 9 burung Phoenix di jepit rambut. Jika kekuatan jiwamu tidak cukup kuat, kau tidak bisa mengendalikan 9 burung Phoenix di dalamnya. Mendesis. Jiang Fan mati rasa. Bahkan transformasi keilahian periode akhir tidak dapat mengaktifkannya. Kemudian kekuatan jiwanya yang sudah mendekati alam jiwa baru lahir bahkan kurang mumpuni. Para Master 6 Jalan melanjutkan, namun, jepit rambut ini sudah patah, dan hanya tersisa setengahnya. Apakah masih bisa diaktifkan? Dan seberapa besar kekuatan jiwa yang dibutuhkan untuk mengendalikannya? Semuanya tidak diketahui. Dengan wilayahmu saat ini, sebaiknya jangan mencobanya dengan mudah. Jika itu menjadi bumerang, Anda akan mendapat masalah besar. Jiang Fan mengangguk. Dengan hati-hati menyimpan jepit rambut itu. Barang ini, seperti memainkan kotak buta dalam hidup Anda. Kalau dibuka dengan baik, Anda tertawa gembira. Jika tidak, musuh akan tertawa seperti babi yang menjerit.
Terima kasih, kata Jiang Fan. 6 master jalan menatap Jiang Fan dengan dalam dan berkata, baiklah, sampai jumpa lagi di dunia. Dia berubah menjadi petir dan menghilang. Jiang Fan merasa kehilangan. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan melanjutkan membersihkan medan perang. Satu-satunya yang tidak tersentuh di sini adalah peti mati perunggu. Kengerian peti mati ini sangat membekas dalam ingatannya. Sentuhan saja akan membuat seseorang tidak bisa bergerak. Saat bertempur, itu hampir tidak berguna, gumam Jiang Fan. Dia pasti tidak bisa menggunakan peti mati untuk memukul orang saat berkelahi, bukan? Tetap saja, fakta bahwa benda itu tetap utuh selama 1000 tahun menunjukkan bahwa benda itu bukan benda biasa. Lebih baik simpan saja untuk saat ini. Dengan sebuah isyarat, Jiang Fan menyimpannya di batu guntur surgawi. Membersihkan area tersebut sepenuhnya. Jiang Fan menggendong selir Yunxia, dengan perasaan sedikit berat hati, kembali ke tempat suci suku rubah perak. Melihat Jiu Yinzu dan sekelompok anggota suku rubah perak datang untuk menyambutnya, Jiang Fan merasa sangat bersalah. Senior Jiu. Ekspresi Jiu Yinzu sedikit berubah. Yunxia, dia. Jiang Fan berkata, dia masih hidup. Namun, jiwanya terluka parah, tidak ada obatnya baik bagi ras manusia maupun iblis. Satu-satunya harapan adalah cincin penyimpanan luar angkasa milik Master Bangau Hijau. Namun itu berakhir dengan kekecewaan besar baginya. Seperti keadaan saat ini, Jiang Fan hanya bisa pergi jauh ke negara bagian Taichang. Hanya di sekte surgawi alam luar dia dapat menemukan bahan-bahan yang dibutuhkan. Senior Jiu, aku berencana untuk... Saat Jiang Fan berbicara, Jiu Yinzu melambaikan tangannya, dengan ekspresi yang sangat rumit di wajah tegasnya. Siapa takut? Saya punya pil untuk mengobati jiwa di sini. Apa? Tubuh Jiang Fan bergetar hebat, benarkah? Bagaimana itu bisa terjadi? Pil untuk mengobati jiwa adalah pil roh kelas 4. Baik ras manusia maupun iblis tidak memilikinya. Bahkan di negara bagian Taichang sekalipun, hal itu mungkin tidak ditemukan. Klan rubah perak, suku dari ras iblis, memiliki pil roh seperti itu. Jiang Fan benar-benar merasa sulit mempercayainya. Jiu Yinzu mengeluarkan botol giok dari dadanya. Jiang Fan melihatnya, dan pupil matanya bergetar, pil roh kelas 4, pil pemelihara jiwa. Mendesis. Senior Jiu, bagaimana sukumu yang terhormat bisa memiliki pil roh seperti itu? Jiu Yinzu berkata dengan suara serak, hadiah dari orang lain. Jiang Fan tidak percaya, siapa yang tega memberikan pil berharga seperti itu kepada suku rubah perak. Siapa itu? Pendeta suara roh. Jiu Yinzu berkata dengan tenang. Suara roh. Pendeta tua yang misterius. Dia benar-benar punya pil roh seperti itu. Jiang Fan sangat tercengang. Namun, pada akhirnya, itu kabar baik. Tepat pada waktunya untuk menyelamatkan selir Yunxia. Dia memegang botol giok itu, tak mampu menahan rasa takjubnya, benar-benar kebetulan. Dari sekian banyak jenis pil, dia kebetulan mengirim satu untuk penyembuhan jiwa. Jiu Yinzu mengangkat matanya. Melihat Jiang Fan, tatapannya mendalam, apakah kamu kenal pendeta suara roh? Jiang Fan menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong, kita belum pernah bertemu. Bahkan di antara ras iblismu, sangat sedikit yang pernah melihatnya, apalagi orang luar sepertiku. Jiu Yinzu menunjukkan ekspresi bingung. Setelah jeda, dia berkata perlahan, pil ini baru saja dikirim olehnya. Baru saja. Jiang Fan meragukan telinganya. Maksudmu, pendeta suara roh yang mengirim pil itu bukan suatu kebetulan. Tapi tahukah kamu bahwa selir Yunxia menderita cedera jiwa dan mengirimkannya? Bagaimana itu bisa terjadi? Belum lagi bagaimana Spirit Sound tahu tentang cedera jiwa selir Yunxia. Sejak selir Yunxia terluka, hanya berselang 2 atau 3 jam saja. Spirit Sound berada di istana Kaisar Iblis. Bagaimana dia bisa mengantarkan pil itu dalam waktu sesingkat itu? Lagi pula, mengapa dia menyelamatkan selir Yunxia? Jiu Yinzu tampak sedikit khawatir, itu bukan bagian yang aneh. Silsilah pendeta selalu misterius, mengetahui hal yang tidak dapat diketahui bukanlah hal yang mustahil. Yang aneh adalah, dia menatap Jiang Fan dalam-dalam. Pendeta suara roh tidak memiliki hubungan apapun dengan klan rubah peraku. Dan dia memiliki sifat yang sangat acuh tak acuh, tidak suka ikut campur.
Tidak mungkin dia akan memberikan pil untuk menyelamatkan Yunxia. Hanya ada satu penjelasan. Dia datang untukmu. Jiang Fan bingung apakah harus berterima kasih kepada pendeta suara roh atau merasa sangat gelisah. Wanita ini terlalu misterius. Senior Jiu, aku telah menghancurkan boneka roh mati dari garis keturunan pendeta. Dan aku dengan kejam menindas putrinya. Dia datang menemuiku, itu tidak masuk akal. Jiu Yinzu menegaskan, tidak diraukan lagi. Dia pasti datang untukmu. Dia mundur beberapa langkah sambil menatap Jiang Fan. Dengan rasa takut yang mendalam di matanya. Karena kamu terlibat dengan pendeta suara roh. Saya, orang tua, harus menilai kembali aliansi kita. Untuk menghindari keterlibatan klan rubah peraku. Jiang Fan merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Senior Jiu, apakah pendeta suara roh ini begitu menakutkan? Jiu Yinzu melihat sekeliling. Tampaknya takut ada yang menguping perkataannya. Wajah tua itu tak kuasa menahan jejak teror. Dengan suara berat, dia berkata, tidak adakah seorang pun di istana Kaisar Iblis? Siapa yang memperingatkanmu untuk menjauh dari pendeta suara roh? Jika Anda menemukan kesalahan apapun iklan pop-up, iklan dialihkan, tautan rusak, konten non-standar, del. Harap beritahu kami kurang dari laporkan bab lebih besar dari agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Bab 673, Perjanjian. Jiang Fan, dengan serius dan pantang menyerah, berkata dengan tegas. Siapa yang akan mengingatkan seorang tahanan sepertiku tentang hal seperti itu? Aku kebetulan mendengar beberapa dari kalian di ras iblis mendiskusikan pendeta suara roh, menyebutkan betapa misteriusnya dia. Emosi Jiu Yinzu tampak sedikit gelisah. Beberapa kata sudah di ujung lidahnya, tetapi ditahannya. Dia akhirnya menepis topik itu, tidak mau berbicara lebih banyak lagi. Untuk menghindari mengundang masalah. Pil roh ini. Jiu Yinzu menatap pil pemelihara jiwa, wajahnya penuh dengan kekhawatiran tersembunyi. Rupanya, dia khawatir dengan potensi masalah. Jiang Fan merenung, secara keseluruhan, pilnya seharusnya baik-baik saja. Jika pendeta suara roh benar-benar bermaksud mencelakai selir Yunxia, dia bisa saja melihatnya koma selamanya. Tidak perlu mengirim pil, mempertaruhkan usaha dan mendapatkan reputasi buruk. Jiu Yinzu menghela napas pelan, aku tahu. Hanya saja tindakannya selalu tidak terduga. Jika pil ini dikonsumsi, saya khawatir akan risiko tersembunyi. Namun, melihat keadaan selir Yunxia yang tidak sadarkan diri, dia tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa memberikan pil roh kepada selir Yunxia. Efek pil itu sangat bagus, dan selir Yunxia segera mendapatkan kembali kesadarannya yang samar. Jiang Fan menghela napas lega. Batu besar di dadanya akhirnya jatuh. Jika selir Yunxia meninggal karena dia akan merasa bersalah seumur hidup. Tuan muda Jiang, biarkan Yunxia beristirahat sebentar. Biarkan jiwanya pulih sepenuhnya sebelum kau berangkat ke rumah gua Kaisar Iblis. Kata Jiu Yinzu. Jiang Fan mengangguk, tidak masalah, biarkan dia pulih dengan baik. Sementara itu, aku juga perlu mundur selama beberapa hari. Kembali ke rumah gua. Dia melihat sosok ramping sedang membungkuk, merapikan tempat tidurnya. Pinggangnya begitu ramping hingga hampir tidak bisa dipegang, dan pinggulnya yang terangkat meninggalkan bekas berbentuk buah persik pada gaun hijau mudanya. Merasakan seseorang di belakangnya. Sosok itu menoleh untuk melihat. Kakak, kamu baik-baik saja. Kamu sudah lama pergi, Lingsu sangat mengkhawatirkanmu. Wajah halus Lingsu berseri-seri karena kegembiraan, dan dia bergegas menghampiri Jiang Fan untuk memeriksanya dari atas ke bawah. Dengan prihatin, kakak, apakah kamu terluka? Jiang Fan tersenyum lembut. Dia menggenggam tangan kecilnya yang lembut dan hangat. Jangan pernah memaksakan dirimu seperti itu lagi demi aku. Itu tidak layak. Pipi pucat Lingsu tampak memerah, dia dengan malu-malu menarik tangannya kembali. Namun dia menemukan sesuatu. Membuka telapak tangannya untuk melihat. Itu adalah kotak giok kecil. Di dalamnya terisi cairan spiritual yang bening dan kental. Bahkan melalui kotak giok, dia dapat merasakan kerinduan hatinya terhadap cairan di dalamnya. Kakak, apa ini? Tanya Lingsu bingung. Jiang Fan berkata, rahasia terobosan Liu Li 2 tingkat dalam semalam. Bagimu, menerobos ke lapisan ke-8 alam jidan seharusnya bukan masalah.
Ling Su menunjukkan ekspresi gembira. Apakah ini kesempatan misterius yang ia nanti-nantikan? Dia memegangnya di telapak tangannya, memeriksanya berulang kali, tidak sanggup melepaskannya. Jiang Fan berkata, "Kau menyelamatkanku, anggap saja ini sebagai ucapan terima kasih." Mendengar ini, senyum Ling Su memudar. Dia merenung sambil memegang kotak giok kecil, lalu meraih tangan Jiang Fan dan mengembalikan kotak itu kepadanya. "Kalau begitu aku tidak menginginkannya." "Mengapa?" Jiang Fan tercengang. Ling Su selalu dekat dengannya, bukankah itu demi cairan telur? Sekarang dia sudah mendapatkannya, mengapa dia tidak menginginkannya? Mungkinkah dia memainkan taktik psikologis, seperti bermain jual mahal? Ling Su menyibakkan rambutnya ke samping, matanya yang jernih membawa sedikit permintaan maaf. "Saat kau mempertaruhkan nyawamu menyegel rok darah untukku dan Raja Iblis Pesona Laut, saya merasa sangat malu, karena aku mendekatimu dengan suatu tujuan. Dengan intuisimu, kamu pasti merasakan bahwa aku tidak tulus. Tapi, kamu tetap melakukan ini untukku. Aku memperlakukanmu dengan tidak tulus, tapi kamu membalasnya dengan kebaikan yang tulus. Saya merasa tidak layak menerima cairan spiritual ini. Jadi begitulah adanya." Jiang Fan tersenyum sedikit. Dia mengambil tangan kecilnya dan memasukkan kembali cairan telur itu ke telapak tangannya. "Nilailah tindakan, bukan niat. Soal niat, tak ada orang suci. Apapun niatmu, pada akhirnya kau mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku. Ini adalah sesuatu yang harus aku balas." Ling Su yang mendengar ini, dengan lembut menekan bibirnya, matanya gemetar. Hatinya terasa hangat, seperti ada sesuatu yang meleleh. Namun, setelah berpikir sejenak, dia tetap berkata, "Aku tidak menginginkan cairan spiritual. Bisakah kamu menukarnya dengan sesuatu yang lain?" Jiang Fan mengangguk, "Mari kita dengarkan." Wajah kecil Ling Su sedikit memerah, tetapi matanya bersinar dengan cahaya yang tak tertahankan. "Apakah kamu ingat padang rumput itu? Yang mana angin bertiup dan rumputnya merendah, menampakkan sapi dan domba? Saya berharap, ketika perang antara klan manusia dan ras iblis berakhir, perdamaian akan datang. Kamu bisa menemaniku tinggal di padang rumput untuk sementara waktu. Setahun, tidak, sebulan saja tidak masalah. Apakah itu baik-baik saja?" Dia masih ingat padang rumput itu. Dia tidak bisa melupakannya. Jiang Fan tanpa ragu berkata, "Baiklah." Mata Ling Su tiba-tiba berbinar, dia menutup mulutnya dan berseru, "Terima kasih, saudara. Terima kasih, saudaraku." Dia tidak menyangka Jiang Fan akan setuju. Jiang Fan tersenyum dan meletakkan kembali cairan telur itu ke telapak tangannya. "Aku akan menemanimu di padang rumput, melihat awan bergulung dan terbentang, mendengarkan bisikan bintang-bintang yang sunyi. Aku akan menemanimu menebang kayu, membaca buku, menggembalakan domba dan kuda. Tapi pertama-tama, kamu harus meningkatkan kekuatanmu. Anda harus mencapai lapisan ke-9 pembentukan inti." Ling Su mengangguk terus-menerus dengan gembira, "Setuju. Aku harus menerobos ke lapisan ke-9 pembentukan inti. Saya akan berkultivasi sekarang." Dia menerima cairan telur itu dan berlari kembali ke rumah guanya sendiri, penuh antisipasi. Jiang Fan menunjukkan ekspresi hangat di wajahnya. Menutup pintu batu, dia duduk bersila untuk bermeditasi. Beberapa hari kemudian, dia terbangun karena ketukan di pintu. Setelah beberapa hari pemulihan, ia berhasil menembus lapisan keempat dan kelima alam pembentukan inti, dan sedikit mengonsolidasikannya. Namun itu masih jauh dari cukup. Dia butuh pertarungan praktis untuk menenangkan dirinya. Alam yang tidak stabil ini menyebabkan kebocoran Void Flow Thunder Force, yang menyebabkan begitu banyak masalah. Situasi yang sama, dia tidak ingin mengalaminya untuk kedua kalinya. Setelah mendengar ketukan, dia bangkit untuk membuka pintu dan disambut oleh siluet yang menakjubkan dan anggun. Penampilannya dapat menggulingkan suatu bangsa, bagaikan seorang abadi yang terusir dan berjalan di dunia fana. "Apakah luka jiwamu sudah sembuh?" Melihatnya sudah sepenuhnya sadar, mata Jiang Fan menunjukkan sedikit kebahagiaan. Selir Yunxia tertegun sejenak. Di masa lalu, Jiang Fan memperlakukannya dengan kasar dan dingin. Kekhawatiran yang tiba-tiba ini membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. "Aku baik-baik saja, hanya saja rasanya ada sesuatu yang lain di dalam tubuhku sekarang," kata selir Yunxia.
Mungkinkah Jiu Yinzu benar, dan pendeta suara roh mengirim pil itu dengan tujuan lain? Coba saya periksa denyut nadimu. Jiang Fan memegang tangannya dengan serius dan mulai memeriksa. Selir Yunxia tersipu dan segera menarik tangannya kembali, sambil berkata, tidak ada yang serius, kamu tidak perlu khawatir. Anehnya, dulu, jika Jiang Fan menyentuh tangannya, dia pasti akan memarahinya. Sekarang, dia tidak lagi mudah marah. Jiang Fan tidak menyadari perubahan ini. Dia mengerutkan kening dan berpikir keras. Meskipun dia hanya memeriksa sebentar, dia memastikan memang ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dalam diri selir Yunxia. Ia melekat erat pada inti emas selir Yunxia. Cukup keras kepala. Apa sebenarnya yang coba dilakukan oleh pendeta suara roh? Jiang Fan bingung. Baiklah, jangan terlalu dipikirkan. Selir Yunxia berkata, cepat berkemas, bersiap untuk pergi ke istana Kaisar Iblis Harimau. Tidak lama lagi akan dibuka. Juga, ada kabar baik dan kabar buruk untuk diceritakan kepada Anda. Yang mana yang ingin kamu dengar pertama? Jiang Fan berkata, mari kita dengarkan kabar baiknya dulu. Selir Yunxia mengangguk lembut dan berkata, kalian bisa meninggalkan tanah ras iblis dan kembali ke klan manusia. Bab 674, Pertempuran Terakhir Melawan Awan Gelap. Mengapa? Jiang Fan bertanya dengan bingung. Faktanya, dia sudah bebas sekarang. Klan Rubah Perak tidak akan menghalangi kepergiannya. Raja Iblis Pesona Laut dan Ling Su tentu saja tidak akan menghentikannya. Satu-satunya masalahnya adalah, jika dia pergi sekarang, seluruh klan Raja Iblis Pesona Laut akan terlibat. Jika ada cara lain untuk keluar secara terbuka, itu akan lebih baik. Wajah cantik selir Yunxia berubah sedikit muram, dan dia berkata, alasannya adalah berita buruk yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Kaisar Iblis telah memimpin pasukannya ke selatan. Kau bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur saat Kaisar Iblis sedang sibuk dan tidak peduli padamu. Hati Jiang Fan tiba-tiba tenggelam. Dia segera memahami alasan tindakan Kaisar Iblis, dan berkata dengan dingin. Raksasa kuno telah mati, dan para ahli jiwa baru lahir dari sekte surgawi alam luar telah pergi. Kaisar Iblis berpikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan sekarang, bukan? Selir Yunxia menatap Jiang Fan dengan ekspresi rumit dan berkata, sebenarnya, setelah kekalahan di Gunung Batas, Kaisar Iblis telah memobilisasi pasukan, mempersiapkan pertarungan terakhir. Kemunculan raksasa kuno mengacaukan rencana. Sekarang setelah keadaannya tenang, wajar saja jika dia ingin pergi ke selatan. Ras Iblis kalah telak, dan nama baik Kaisar Iblis tercoreng. Pertempuran ini tak terelakkan. Jiang Fan merasakan adanya penindasan. Dia bisa membayangkan betapa brutalnya pertempuran ini. Itu tidak akan seperti pertempuran di Boundary Mountain, yang berakhir dengan pengorbanan lebih dari 100 orang. Setidaknya ribuan atau bahkan puluhan ribu orang akan jatuh. Klan Silver Fox kami juga menerima perintah mobilisasi untuk segera berbaris sebagai klan menuju Gunung Batas. Kaisar Iblis sekarang serius. Selir Yunxia sedang dalam suasana hati yang muram. Keikutsertaan klan Rubah Perak dalam pertempuran ini tentu saja akan menguras energi yuannya. Jiang Fan berkata dengan dingin, apakah Kaisar Iblis sudah gila? Apa yang dia inginkan dengan memulai perang? Kilatan kemarahan yang terpendam melintas di mata selir Yunxia. Tentu saja, untuk memperkuat posisi kepemimpinannya. Dia tidak akan membiarkan suku-suku di sekitarnya menjadi terlalu kuat. Dan perang adalah cara terbaik untuk menekan suku-suku ini. Jiang Fan tiba-tiba teringat. Suatu ketika, Kaisar Iblis menyamar sebagai orang biasa dan mengajukan pertanyaan kepadanya. Jika seorang penguasa merasa bahwa kekuatan keluarga terlalu mengakar dan mengancam kekuasaannya, apa yang harus ia lakukan? Jiang Fan menyarankan strategi tinggi, sedang, dan rendah. Strategi tingkat tingginya adalah memulai perang dan menghabiskan kekuatan mereka. Ternyata, Kaisar Iblis telah melakukan hal itu. Menggunakan nyawa klan manusia kita untuk mempertahankan kekuasaannya. Rasa dingin di mata Jiang Fan terlihat jelas. Jika ada kesempatan, dia harus membunuh Kaisar Iblis. Selir Yunxia tersenyum pahit, setidaknya dia tidak bisa mengendalikan kalian manusia. Tapi berbeda bagi kami para iblis. Selama dia masih ada, tidak ada seorang pun yang bisa menerobos ke alam Kaisar Iblis.
Jiang Fan menatap selir Yunxia dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Terkejut, dia bertanya, apakah maksudmu, kamu gagal dalam kesengsaraan itu karena dia ikut campur? Selir Yunxia sepertinya teringat kenangan menyakitkan. Sedikit rasa sakit tampak di wajahnya. Dia berkata, apalagi? Tanpa alasan apapun, mengapa aku harus menolaknya dan tidak pernah membiarkan dia menyentuhku? Seorang pria yang menghalangi jalanku untuk menjadi kaisar iblis dan memaksaku untuk menikah dengannya. Bagaimana mungkin aku membiarkan dia melakukan apa yang diinginkannya? Tidak heran seluruh suku rubah perak sangat membenci kaisar iblis. Sampai pada titik ingin membunuh kaisar iblis. Apa yang dilakukan kaisar iblis sungguh tercela. Jika terobosan Jiang Fan ke Chen Sol telah dirusak oleh kaisar iblis, dia hanya akan lebih membencinya dibandingkan klan rubah perak. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?